Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin musliman, jemaah zuhur Masjid Baitur Rahim yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita awali dengan bertahmid alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan membahas hal-hal seputar amaliyah kita sehari-hari, khususnya lagi tentang ibadah kita di bulan Ramadan yang kita tentu banyak melaksanakan sholat berjamaah. Jadi dalam ketentuan sholat berjamaah ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan, khususnya bagi kita sebagai makmum. Ada hal-hal yang mesti kita perhatikan. Walaupun banyak makmum itu menuntut imam. Kalau membahas tentang imam itu selalu dipersalahkan. Apalagi bulan Ramadan ya. Agak panjang ayat sedikit, mengamuk imam. Ya, karena ini terkait tentang kebiasaan kita, inginnya yang ringkas-ringkas. Kalau dapat sholat tarawih itu ayatnya pendek-pendek. Nah, seperti apa hak imam, hak makmum? Kan kalau fikih dalam Syekh Wahbah Az-Zuhaili itu syarat imam itu 14. Nah, itu biasanya ditumpahkan semuanya kepada imam. Imam harus begini, imam harus begini, imam harus begini. Kasihan juga sama Pak Imam, karena banyak betul bebannya gitu. Tapi pernahkah disampaikan beban itu kepada makmum? Makmum harus begini, makmum harus begitu. Nah, inilah yang mau kita bahasnya. Apa yang harus diperhatikan oleh seorang makmum agar dia tidak salah menjadi seorang makmum. Yang pertama, bahwa makmum itu mengikut imam. Itu sudah sesuatu yang tak asing lagi itu. Kalau makmum mesti mengikut imam. Tapi dalam bab tertentu, kapan mengikutnya, itu perlu perincian. Apakah seorang makmum mengikut imam dalam membaca Al-Fatihah? Kalau iya, kapan? Kan ada orang mengamalkan Al-Fatihah itu bersama-sama dia dengan imam bacanya. Jadi imam pas baca Bismillahirrahmanirrahim, dia ikut juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Kadang-kadang imam baru alhamdulillah dia dah ihdinas siratal mustaqim. Duluan pula dia. Ini gimana hukum mendahului imam atau apakah menunggu imam selesai? Nah, ini dalam kitab Mughni Al-Muhtaj itu diberikan penjelasan. Wa yundabu lil imam ay yaskuta ba'da ta'minihi fil jahriyah. Dalam salat jahar maksudnya salat yang dijaharkan. Disunnahkan bagi imam untuk berhenti sejenak ba'da ta'minihi, setelah membaca amin. Amin. Diam sejenak imam. Untuk apa imam diam sejenak? Qadra qiraatil ma'mum bil Fatihah. Sekira-kira makmum sempat membaca Al-Fatihah. Maksudnya beri kesempatan. Tapi kalau dah salat tarawih ini memang tak ada kesempatan lagi. Kalau dah waladhdallin amin itu langsung aja baca ayat. Tapi secara hukum fikihnya sunnah, dia hukumnya sunnah. Artinya kalau tak dibuat tidak berdosa. Tetapi idealnya, yang terbaiknya, yang sebaik-baiknya begitu. Setelah waladhdallin
amin, kemudian imam berhenti sejenak untuk memberi kesempatan kepada makmum. Disitulah makmum membaca Al-Fatihah. Kadang-kadang sebahagian orang dia pakai perasaan aja. Rasa-rasanya tak nyaman saya membaca habis Al-Fatihah itu. Jadi kapan baca? Waktu imam baca Al-Fatihah itulah saya bersama-sama dengan imam. Berarti dia imam juga ya. Kalau orang sama-sama dengan imam itu berarti dia. Ada yang sama-sama kita lakukan dengan imam, kapan itu? Ketika menyebut amin. Wa idza qala wa idza balagha, kalau imam sudah sampai waladhdallin, sampai dia waladhdallin, faqulu amin, maka ucaplah oleh kalian. Maksudnya ucapkan sama-sama. Masalah baca amin ini kadang-kadang juga problem. Ada yang bacanya aminnya lebih kurang ya. Waladhdallin. Dia tak semangat dia bacanya. Ada yang amin. Tapi kalau dia masih mat masih boleh. Amin. Yang tak boleh itu amin. Itu pas. Jadi harus panjang sedikit. Amin. Kalau orang kita bacanya itu agak panjang. Amin. Ya Allah kabulkanlah. Itu poin pertama pembahasan kita tentang seorang makmum membaca Al-Fatihah setelah amin. Khususnya lagi dalam mazhab Syafi'i. Yang kedua, seorang makmum berniat menjadi makmum. Nah, ini penting. Boleh jadi ada orang sholatnya kebetulan. Pokoknya saya sholatnya. Saya makmum nih, tapi dia tidak bersungguh-sungguh berniat. Yang membedakan ibadah dengan bukan ibadah itu niat. Makanya ketika dia memulai sholat, dia pastikan saya ini sholat. Sholatnya sholat apa? Sholat zuhur. Saya ini sebagai apa? Sebagai makmum. Harus dia rincikan itu. Paling tidak di hatinya. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i bukan hanya di hati, bahkan diungkapkan, dianjurkan. Tidak wajib, sunnah. Wa yundabun nutqu bil manwiyyi qabla at-takbir liyusa'idal lisanul qalba. Disunnahkan melafazkan niat yang di hati. Niat itu hakikatnya memang di hati. Tapi niat di hati itu kalau mau mantap dikuat dengan lisan, diperkuat, maka diungkapkanlah sengaja aku sholat zuhur. Kalau yang wajibnya itu sengaja aku sholat zuhur makmum, atau yang wajib. Adapun yang ditambah-tambah sunnah itu boleh. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat tunai. Nah, itu tidak wajib. Itu yang mengatakan menghadap kiblat 4 rakaat itu enggak wajib. Yang wajib itu sengaja, menyengaja. Itu niat. Sengaja, aku sengaja sholat, bukan kebetulan, memang menyengaja. Niat. Untuk apa? Sholat. Nah, itu wajib juga. Niat sholat. Sholat apa? Itu wajib juga. Zuhur. Nah, baru yang keempatnya makmum. Nah, itu yang harus diperhatikan. Dan ini penjelasan Imam An-Nawawi, juga Imam Khatib Asy-Syirbini dalam kitab Mughni Al-Muhtaj. Apa kata dia? Falau taraka hadhihi niyah, kalau niat ini tidak dipastikan, maksudnya tidak dilakukan niat seperti ini, wa taba'ahu fil af'al, tapi dia bergerak. Oh, imam ruku, dia ruku, i'tidal, dia i'tidal, sujud, dia bergerak, ngikut gerakan imam. Cuma dia niat tadi tak dipasang. Bagaimana sholatnya? Batalat sholatuhu, sholat itu bisa batal. Penting itu perhatian untuk makmum, jangan sampai kita sholat selama ini rukunya batal. Gara-gara apa? Tidak berniat sungguh-sungguh. Jadi ibadahnya innamal a'malu binniyat. Ibadah tergantung pada niat. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, apa hukumnya berbeda niat imam dengan makmum? Oh, bolehkah berbeda? Aslinya memang harus berbeda dalam bab imam sama makmum. Kan nggak mungkin imamnya niat makmum beda, tapi dalam konteks yang lain
Misalnya jenis solat. Nah, bolehkah berbeda jenis solat? Imam solat wajib, makmum solat sunnah. Nah, ini ada penjelasan dalam kitab para ulama kita. Di antaranya, wa tasihhu qudwatul muaddi bil qadi wal muftaridi bil mutanaffidi. Sah hukumnya orang yang sholat adaan bermakmum kepada orang yang sholat qadaan. Adaan itu tunai, qadaan itu ganti. Ada orang pernah meninggalkan sholat, lalu dia laksanakan sekarang, berarti dia sholatnya qada. Kalau dia berniat zuhur 5 hari yang lalu lupa, baru ingat hari ini, maka dia sholat zuhur, usalli fardhu zuhri 4 raka'atin qada'an lillahi ta'ala. Dia tak sebut adaan. Kalau yang sekarang ini adaan artinya tunai, qada'an artinya ganti. Yang pernah tinggal kemarin dilaksanakan sekarang namanya qada'an. Nah, tiba-tiba orang yang sedang sholat qada sendiri, dia sholat qada, ada orang datang bermakmum kepada imam yang qada, berarti kan niat beda, maka sholat seperti itu wa tasihhu sah, kata Al-Khatib Asy-Syibli. Wal muftaridi bil mutanaffili, begitu juga orang yang sholat wajib bermakmum kepada orang yang sholat sunnah. Bisa sholat wajib bermakmum kepada orang yang sholat sunnah. Sholat ba'diyah, bapak ini bisa sholat ba'diyah, datang kawannya mau sholat zuhur, niatnya sholat zuhur, bapak dia sholat ba'diyah. Gimana sholat jamaah seperti itu? Sah, cuma jangan direncanakan. Memang direncanakan betul, saya tak usah lagi sholat, nanti kan ada yang masbuk atau nanti ada yang sholat sunnah. Itu artinya merencanakan. Tapi dia andai sesuatu terjadi, kemudian dia mau dapatkan pahala jamaah, lalu dia isyaratkan ke kawannya untuk jadi imam, maka hal seperti itu sah, kata para ulama kita. Bahkan contohnya di sini disebutkan, walau shallal isya'a khalfat tarawih, ini terkait salat tarawih. Andai ada orang salat isya di belakang imam yang sedang salat tarawih, jaza, maka salat itu pun boleh. Ini kan maksudnya mungkin jarang terjadi. Mengapa orang bisa salat isya dengan imam yang sedang salat tarawih? Karena dia mau salat tarawih, salat isya belum. Gimana mau salat tarawih belum salat isya? Terus dia memilih salat isya sendiri di sudut sana, atau salat isya aja bergabung dengan yang sedang salat tarawih. Maka kata para ulama kita, kalau dia salat berjamaah, imamnya salat tarawih, dia salat isya, maka salat seperti itu sah. Nampaknya di kampung-kampung banyak orang buat begitu. Tak tahu juga apa sebabnya. Mungkin rumahnya jauh dari masjid, sehingga pas dia sampai di masjid, orang sudah salat tarawih, dia harus salat isya dulu, maka dia bergabung saja. Fa idza sallama al-imamu qama ila rak'atayhi al-baqiyatayn wal aula ay yutimmaha munfaridan. Kalau dia selesai 2 rakaat, imam kan tadi salat tarawih 2 rakaat selesai, dia baru 2 rakaat salat isya. Gimana caranya menyelesaikan 2 rakaat lagi? Faqama, lalu dia berdiri menyelesaikan rakaat ketiga, rakaat keempat. Dan biasanya itu terjadi kalau di tempat kita kan ada salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. As-salatu sunnatat tarawih jami'atan rahimakumullah. Kawan ini rakaat ketiga baru ihdinas siratal mustaqim. Gimana cara menyelesaikan 2 rakaat lagi ini? Maka kata Syekh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, kata Imam Nawawi, fa idza sallama al-imam qama ila rak'atayhi al-baqiyataini. Kalau imamnya salam, kemudian dia berdiri lagi melanjutkan 2 rakaat berikutnya, lalu imam pun melanjutkan 2 rakaat berikutnya. Sudah selesai selawat tadi, dilanjut berikutnya.
maka yang seperti itu fana wal iqtidah, maka boleh dia berniat menjadi makmum otomatis. Akan itu juga. Jadi nggak perlu dia putuskan. Tetapi yang terbaik itu kata Syekh Imam Nawawi, wal aula ayyutimmaha munfaridan. Yang terbaik dia selesaikan sendiri. Gimana mau menyelesaikan sendiri? Dia di dalam shaf. Lu tingkah-tingkah lah nanti. Maka yang terbaik itu imamnya pakai kode isyarat sama bilang tambah sholawatnya lagi. Tambah sholawat sampai dia selesai 2 rakaat baru nanti kita melaksanakan sholat. Kalau paham, ini kan tak semua orang tahu begitu. Kalau bisa seperti itu, biar dia selesaikan sendiri. Tapi kalau dia lama berdiri nunggu, dia mau bergabung otomatis bisa juga. Itu contoh-contoh bahwa boleh berbeda niat dengan imam. Kemudian ada contoh-contoh lain. Nah, merubah niat menjadi imam. Ini poin berikutnya. Gimana makmum merubah niat menjadi imam? Kalau dia diisyaratkan, otomatis. Ada orang minta. Kalau orang paham, berarti saya diminta jadi imam. Tapi kalau dia tak paham, kenapa gue panggil-panggil? Dia tak tahu kan isyarat. Ini isyarat untuk jadi imam. Boleh merubah niat jadi imam. Ada penjelasannya, para ulama kita mengatakan boleh. Nah, kalau dia bertiga sesama masbuk, boleh tidak mengangkat salah satunya menjadi imam? Nah, itu juga ada penjelasannya. Sesama masbuk 3 orang, imam sudah selesai salam, bertiga ini melanjutkan rakaat berikutnya. 1 orang di antara yang 3 ini maju ke depan, berarti dia sedang mengangkat dirinya menjadi imam. Boleh yang seperti itu, bisa. Fatasihhu, salat seperti itu sah. Mengapa orang buat begitu? Dia ingin sepanjang salat itu bernilai salat berjamaah. Karena kalau dia imam salam, dia menyelesaikan masing-masing, berarti dia dinilai salat berjamaah itu cuma waktu bersama imam. Adapun dia sudah masbuk itu tidak dinilai sebagai jamaah lagi. Yang jamaah itu yang sama imam tadi. Nah, supaya tetap bernilai sebagai sholat berjamaah full, diangkatnya 1 menjadi imam. Bisa dia mengangkat itu dengan mengisyaratkan kawannya maju. Bisa kawan itu memang dah paham dia maju. Yang kasihan kita kawan itu paham, yang 2 dia tak paham. Dia ruku lah, ruku kawan tak mau ruku. Karena tak paham. Kalau sama-sama paham, makmum. Jadi itu penting juga tuh sesama makmum, hal-hal yang perlu diketahui oleh makmum dalam hal sholat berjamaah. Kemudian, yang tidak boleh seperti itu hanya pada sholat Jumat. Tak boleh terjadi 2 imam dalam sholat Jumat. Kalau sholat tarawih, sholat biasa, sholat wajib bisa. Imam dah selesai, dia mengangkat diri jadi imam. Tapi kalau sholat Jumat, tak boleh. Terus kalau dia masbuk gimana tadi? Pertanyaannya, gimana hukumnya masbuk sholat Jumat Pak Ustaz? Pertanyaan itu dibalik lagi, mengapa engkau masbuk? Mengapa masbuk? Oh, ada sebab. Kalau ada sebab, maklum. Nah, kalau dia masbuk sholat Jumat, sebetulnya bisa saja. Umpamanya bahkan dia lebih awal datang, cuma pas imam khatib sudah selesai khutbah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, di situ dah dia sakit perutnya, ke toilet dia. Ketika masuk ke masjid, orang dah rakaat kedua. Gimana rakaat kedua? Kalau dia masuk rakaat kedua, imam sudah baca Al-Fatihah, baca ayat, sedang baca ayat umpamanya, dia bisa dapat 1 rakaat. Imam salam, dia selesaikan rakaat berikutnya. Kalau dia 2-3 orang yang masbuk ini, dia tak bisa mengangkat jadi imam. Dia harus selesaikan masing-masing. Nah, tapi kalau dia mendapati imam di rakaat kedua itu bangun dari rukuk, dia mau sholat jamaah juga nih, sholat Jumat. Tapi imam sudah i'tidal di rakaat kedua. Sami'allahu liman hamidah. Dia bisa bergabung, catatannya nanti setelah imam salam, dia
berdiri bukan melaksanakan 2 rakaat tapi 4 rakaat. Zuhur jadinya. Karena dia tak dapat 1 pun rakaat. Nah, itu tentang makmum. Kalau terjadi, ini kan jarang-jarang terjadi. Makanya kita bahas ini, mana tahu nanti suatu saat terjadi, begitulah caranya. Kalau tak dapat 1 pun rakaat, dia mesti buat 4 rakaat. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita ini. Insyaallah di lain waktu kita jumpa lagi. Kita cukupkan sampai di sini dulu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala. Kita cukupkan dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.